Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Syukur alhamdulillah di bulan suci ini kita bisa bertemu untuk membicarakan hal terkait dengan lingkungan, ya, khususnya dalam hal ini spesifik membincangkan tentang bagaimana Islam Nusantara dan soal kedaulatan tanah rakyat. Saya kira isu ini isu yang penting, ya. Kalau selama ini perbincangan kita tentang Islam itu banyak diarahkan soal-soal ibadah mahdah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam bulan Ramadan ini kita didorong untuk beribadah, membaca Al-Quran, salat sunat diperbanyak, dan seterusnya. Itu satu hal di dalam ajaran Islam. Tetapi hal yang lain sesungguhnya agama ini juga mendorong kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memperbaiki hubungan kepada sesama manusia, dan satu lagi yaitu memperbaiki hubungan kepada alam atau lingkungan. Nah, yang ketiga inilah yang saya kira dalam banyak hal sangat penting akhir-akhir ini, mengingat situasi lingkungan atau alam kita sendiri banyak yang mengalami krisis, dan tentu ini perlu campur tangan dari semua kalangan, khususnya dari kalangan agamawan. Bagaimana agama terlibat di dalam hal menjaga dan merawat alam ini, termasuk bagaimana menempatkan alam ini agar bisa dikelola secara adil oleh semua kalangan, tidak hanya segelintir orang, ya, tetapi juga semua masyarakat, termasuk masyarakat kalangan bawah gitu. Nah, Islam sebenarnya bukan hanya cukup, ya, sangat memberi perhatian dalam konteks menjaga alam ini, karena itu selain kita seperti saya sebut tadi itu menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minan nas, juga hablum minal alam, hubungan dengan alam. Fungsi kita sebagai khalifah itu salah satunya adalah bagaimana kita ini mengelola sekaligus menjaga alam itu dengan baik, agar tidak terjadi kerusakan. Karena sebenarnya kerusakan di alam ini dalam perspektif Islam itu terjadi karena ulah manusia, ya. Jadi bencana alam yang terjadi itu lebih banyak disebabkan oleh, ya, bisa diistilahkan sebagai man-made disaster, ya, bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Allah berfirman, saharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah terjadi kerusakan di muka bumi dan di laut, di daratan, karena akibat ulah tangan manusia itu sendiri, ya. Jadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia yang melakukan kerusakan itu sendiri gitu. Nah, karena itu NU sendiri secara spesifik sudah mengeluarkan beberapa hasil keputusan terkait dengan lingkungan ini. Dalam Muktamar Cipasun tahun 1994 itu NU secara tegas mengeluarkan satu keputusan bahwa perusakan lingkungan itu hukumnya haram dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan kriminal. Jadi dengan demikian orang yang dengan sengaja melakukan pengerusakan lingkungan itu bisa ditindaki hukuman sebenarnya, dan NU memberikan peluang untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan tersebut. Nah, itu poin pertama saya kira yang penting. Jadi Islam saya kira memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap penjagaan lingkungan dan penjagaan alam ini. Bahkan salah seorang kiai kita, ya, Kiai Haji Ali Hafid itu membuat konsep, ya, yang selama ini kita kenal sebagai konsep Daruriyatul Khams itu, konsep 5 hal dasar yang penting dijaga. Beliau tambahkan satu, yaitu hifzul bi'ah, jadi menjaga lingkungan. Selain hifzuddin, hifzul nafs, hifzul mal, kemudian hifzul akal dan hifzul nasab, beliau tambahkan juga dengan satu lagi, yaitu hifzul bi'ah, yaitu menjaga lingkungan. Karena menurut beliau itu menjaga lingkungan itu penting, karena manusia ini hidup dan berada di alam ini, dan kita ini bisa berkembang biak dengan baik karena didukung oleh lingkungan kita gitu. Tanpa
lingkungan yang baik, tentu keberlangsungan manusia juga itu bisa dipersoalkan ya nantinya gitu. Nah, itu yang poin pertama yang saya ingin sampaikan. Jadi soal-soal penjagaan lingkungan ini saya kira Islam maupun organisasi-organisasi yang berada di dalam Islam itu sendiri sudah memberikan penekanan-penekanan. Tinggal saya kira bagaimana para jemaah atau umat dari masing-masing organisasi tersebut, baik dari NU dan saya kira juga Muhammadiyah punya banyak fatwa-fatwa terkait dengan lingkungan, itu mengikuti hasil dari keputusan apa namanya yang dikeluarkan oleh organisasi masing-masing ya. Nah, yang kedua, bagaimana Islam sendiri dalam soal kepemilikan tanah gitu. Nah, dalam Islam sebenarnya orang yang menggarap satu lahan itu dianggap sebagai pemilik dari lahan tersebut. Dan dalam konteks Islam Nusantara, ketika kita lihat sejarah berdirinya misalnya Kerajaan Mataram ya, ketika terjadi babat alas Mentaok yang dilakukan oleh Sutawijaya, nah dia memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta membabat alas tersebut, ya, jadi ikut menggarap sejauh yang dia mampu, dan yang mereka garap itulah yang menjadi miliknya. Jadi sebagai penggarap awal di situ di lahan-lahan yang disiapkan untuk mereka itu, meskipun sebenarnya lahan itu kan hadiah untuk Sutawijaya ya. Jadi hadiah dari raja atas prestasi dia memenangkan peperangan, ya, membunuh lawan musuh-musuh saat itu dari kerajaan kerajaan Pajang. Nah, tapi meskipun itu hadiah untuk dirinya, dia memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mau ikut dengan dia membabat alas ini untuk ikut serta mengelola lahan tersebut, dan yang mereka yang menjadi pengelola lahan awal itu menjadi miliknya gitu, milik orang yang bersangkutan gitu. Nah, saya kira ini sesuai dengan ajaran dari Islam itu sendiri ya, yang kemudian diterapkan di dalam konteks Nusantara, bahwa pengelola lahan yang pertama itu yang lahan yang sesungguhnya ini, lahan ini kan milik Allah ya, milik Tuhan. Itulah yang menjadi pemilik dari lahan itu, dan kemudian nantinya negara seharusnya memberikan legitimasi ya, kalau konteks sekarang itu memberikan sertifikat atas penguasaan terhadap lahan yang sudah dikelola itu. Apalagi kalau sudah sekian tahun gitu yang dikelola oleh masyarakat, maka itu seharusnya dalam konteks Islam itu menjadi hak daripada siapa yang pertama mengelola lahan tersebut gitu. Nah, lalu bagaimana ceritanya misalnya lalu muncul dalam konteks Nusantara ini sistem feodalistik. Nah, sistem feodalistik itu baru muncul ya dari setelah VOC masuk di Nusantara. Jadi sebelumnya penguasaan lahan yang diambil oleh seluruhnya oleh raja itu tidak ada dalam konteks Nusantara. Ya, jadi raja dulu untuk mendapatkan penghasilan itu lewat cara-cara berdagang gitu. Tapi setelah masuk VOC, ya, VOC kemudian bekerja sama dengan Raja Mataram, di mana salah satu perjanjiannya itu tanah-tanah itu harus dikelola untuk menghasilkan tanaman industri yang dibutuhkan dalam persoalan ekspor-impor dari VOC pada saat itu. Maka kemudian tanah-tanah rakyat saat itu diambil alih oleh kerajaan, atau setidaknya 1/5 dari lahan itu diambil alih agar ditanami tanaman-tanaman industri yang diinginkan oleh penjajah, atau pada saat itu bukan penjajah ya, masih POC, pedagang-pedagang dari POC pada saat itu. Nah, disitulah awal mula muncul bagaimana kemudian raja atau penguasa itu menguasai, ya, karena kemudian muncul keputusan bahwa seluruh lahan itu adalah milik raja. Raja hanya membagikan saja kepada rakyatnya, dan ketika raja mau mengelola sesuai dengan keinginannya, itu harus diberi kesempatan oleh pemilik-pemilik lahan tersebut. Nah, di sistem feodalis ini muncul dari situ. Jadi pemilikan lahan oleh bangsawan atau kelompok-kelompok tertentu, orang-orang yang berasal dari kalangan bangsawan, elit, dan seterusnya, itu muncul setelah Nusantara ini berinteraksi dengan kolonialisme pada waktu itu. Pada awalnya tidak ada ya, jadi sistem pemilikan lahan itu adalah siapa yang mengelola lahan itu, itulah yang punya hak atas lahan-lahan tersebut gitu. Nah, ini saya kira yang penting untuk diketahui oleh kita, bahwa dalam konsep Islam Nusantara rakyat itu punya hak untuk mengelola lahan, untuk memiliki tanah gitu ya, yang kemudian diakui oleh negara gitu. Nah, lalu bagaimana cara sistem yang dilakukan oleh
apa namanya ya, orang-orang di Nusantara melalui ajaran-ajaran dari ulama kita, atau katakanlah dari konsep Islam Nusantara di dalam mengelola lahan itu. Nah, dalam hal ini terjadi semacam dialog atau perjumpaan antara konsep-konsep yang berasal dari Islam dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita, tradisi-tradisi masyarakat lokal yang sebelum datang agama Islam memang sudah punya penghargaan ya terhadap tanah, penghargaan terhadap alam dan sebagainya gitu. Itulah sebabnya mengapa di dalam masyarakat lokal kita itu begitu banyak ritual yang terkait dengan tanah. Jadi ada konsep misalnya tentang hutan yang dikeramatkan ya, di dalam masyarakat kita disebut dengan borong karama misalnya, atau ada konsep yang disebut dengan tanah itu adalah ibu ya, Buttaya Anrongku, atau tanah itu adalah ibu kandung kita yang harus dirawat dan dijaga. Dan banyak sekali ritual yang terkait dengan misalnya hutan, ritual yang terkait dengan sungai dan sebagainya. Karena semua ritual itu adalah bagian dari cara-cara masyarakat-masyarakat lokal itu membangun hubungan dengan alamnya. Dan dengan cara membangun hubungan dengan alam itulah terjalin emosi ya, ada kedekatan emosi antara dia dengan hutan, antara dia dengan sungai, antara dia dengan dengan berbagai hal yang ada di lingkungan kita ini, hewan dan seterusnya gitu. Nah, dengan ada emosi itu tentu ada rasa kepemilikan, ada rasa keinginan untuk menjaga dan seterusnya. Nah, ketika Islam datang, hal-hal ini justru dipertahankan ya, dikuatkan malah. Dalam konsep misalnya Kiai Haji Arsyad Al-Banjari itu muncul satu gagasan tentang atau konsep tentang apa yang disebut dengan tanah berberkah. Ya, tanah yang diberkahi. Nah, ini saya kira itu bagian dari pergumulan antara konsep-konsep yang dikenali di masyarakat lokal dengan gagasan-gagasan dari ulama kita. Yang lain, dalam banyak hal, ulama-ulama di Nusantara itu meski melihat mungkin ya dari berbagai ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat itu atau masyarakat lokal terkait dengan hutan, ada hal-hal yang mengandung atau berpotensi menuju kemusyrikan, tapi tidak secara totalitas. Ritual itu dilarang oleh para ulama-ulama Nusantara kita gitu. Mereka bahkan membangun satu kaidah bahwa kalau misalnya di situ ada potensi 99% kemusyrikan, tapi ada potensi 1% mengarahkan kepada ketauhidan dan kebaikan, maka jagalah yang 1% itu. Artinya jangan seluruh bangunan tatanan, ritual yang berkait misalnya dengan lingkungan itu dihancurkan, tapi pila-pila yang mana hal itu yang berpotensi membuat kemusyrikan, mungkin itulah yang ditransformasi, tetapi yang secara keseluruhannya itu harus dijaga, karena disadari oleh ulama-ulama kita bahwa itu adalah cara dari masyarakat kita itu membangun hubungan dengan alam semesta gitu. Maka banyak hal misalnya dari ritual tentang hutan itu tidak dilarang secara totalitas, tapi direkonstruksi atau kemudian ditransformasi beberapa nilai-nilai ajaran Islam masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi diperbaiki itu beberapa hal yang terkait dengan alam gitu ya. Jadi tidak langsung dilarang gitu. Misalnya ada kiai ajengan di Jawa Barat itu ketika ada masyarakat yang mau melakukan larung ke laut ya, larung ke laut yang membawa makanan ke laut itu, dia tidak melarang itu, tapi dia mempertanyakan apa niatnya. Kalau misalnya itu bagian dari cara mereka berbagi rezeki dengan makhluk Tuhan yang lain, itu oke saja, sah saja gitu ya. Bahkan dia memfasilitasi dengan tambahan 1 perahu misalnya gitu. Dan saya kira itu terjadi juga di dalam banyak hal yang lain, dalam ulama-ulama kata yang lain. Nah, dalam masyarakat lokal kita kenal ya, misalnya bagaimana masyarakat Kajang itu, salah satu komunitas lokal di Sulsel ini, punya satu pesan yang di dalam pasangan Kajang, dia sebut begini, jaga linoa lolong bonena, kamaya tompa, langika siagan rupa tau, siagan borong. Jadi jagalah bumi dan isinya, jaga pula langit, demikian halnya kita harus menjaga sesama manusia dan hutan kita. Gitu. Jadi itu ada pasan seperti itu. Dan yang pasan seperti inilah yang kemudian oleh ulama kita itu tidak berusaha untuk dihilangkan, tapi dijaga, dikembangkan, dilahirkan pengetahuan-pengetahuan baru, dikuatkan dengan ajaran-ajaran Islam yang datang dari Arab itu atau dari Tanah Suci. Jadi sebenarnya ulama kita ini yang mengembangkan ajaran Islam itu mengetahui bahwa banyak mutiara-mutiara pengetahuan yang di Nusantara ini harus dipertahankan, bahkan harus dikembangkan, lalu diperjumpakan dengan
pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari Islam. Jadilah kemudian gagasan tentang lingkungan yang berbasis pada ajaran Islam Nusantara itu. Itu saya kira ya beberapa hal yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu. Nah, dalam konteks NU, ya saya ingin membacakan satu pernyataan yang menarik ya dari saya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang petani ya. Dia bilang begini, pendek kata, Bapak Tani itu adalah gudang kekayaan, dan daripadanya itulah negeri mengeluarkan belanja bagi sekalian keperluan. Petani itulah penolong negeri apabila keperluan menghendakinya, dan di waktu orang-orang pencari-cari pertolongan, petani itulah pembantu negeri yang boleh dipercaya untuk mengerjakan sekalian keperluan negeri, yaitu di waktunya orang berbalik punggung pada negeri, dan petani itu juga menjadi sendi tempat negeri ini didasarkan, gitu. Ini pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang secara tegas memberikan pernyataan pemihakan kepada petani ya, bahwa sebenarnya negara kita ini banyak ditolong oleh mereka itu, oleh kaum tani itu, dan karena itu seharusnya segala kebijakan kita ini itu memihak kepada para petani, karena mereka inilah yang menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi tulang punggung negeri ini gitu ya. Dan saya kira dalam banyak kasus, misalnya ketika kemarin terjadi pandemi ya, yang menjadi kekuatan kita itu sebenarnya ada di petani. Ketika yang lainnya runtuh semua, tiarap semua, maka yang kita bisa harapkan salah satunya adalah pertanian. Sayangnya kan sekarang ini banyak lahan itu beralih fungsi ya. Jadi sawah-sawah berubah fungsi menjadi perumahan, sawah berubah fungsi menjadi industri. Ini karena kepentingan industrialisasi di negara kita ini ya, yang terlalu kuat gitu saya kira. Dan itu sebenarnya membuat petani-petani kita itu kehilangan tempat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan bertani mereka yang selama ini sebenarnya banyak menopang negeri kita ini. Dan karena itulah saya kira ada keputusan juga di Jombang, di Muktamar di Jombang itu dari NU, yang salah satunya itu mengharamkan alih fungsi lahan yang produktif ya, termasuk misalnya sawah yang masih dikelola yang dengan baik dan bisa menghasilkan produksi padi yang banyak, apalagi itu dilarang atau haram hukumnya beralih fungsi, misalnya dialihkan menjadi satu tempat atau lokasi perumahan kah, atau kemudian tempat industri dan sebagainya gitu. Dan saya kira dalam banyak kasus kita ini, termasuk di Sulawesi Selatan, di Makassar, di Goa, itu banyak sekali yang sudah tidak sesuai dengan fatwa dari NU ini. Artinya dia sudah melakukan tindakan, kalau mau kita ikuti fatwa ini tentu sudah masuk ke kategori haram ya, sudah melakukan tindakan-tindakan haram. Apakah yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan oleh korporasi. Karena banyak sekali lahan-lahan persawahan yang pada hakikatnya masih produktif. Kita lihat sekitar sini aja, yang di seputaran kita itu lahan persawahan produktif itu diambil alih oleh para pengusaha korporasi karena diberi kesempatan oleh pemerintah setempat misalnya. Lalu berubahlah tadinya sawah-sawah itu menjadi menjadi tempat perumahan atau industri-industri lain gitu. Apa yang terjadi kemudian? Ya dalam kemungkinan besarnya ya kita kehilangan tempat untuk menanam padi. Kita yang menjadi negeri yang selama ini dianggap sebagai produsen beras, akhirnya harus mengimpor beras dari luar. Dan atau paling tidak kita akhirnya harga besar beras kita itu menjadi sangat tinggi kan, dan itu menyulitkan banyak pihak, menyulitkan petaninya dan juga menyulitkan para konsumer yang ingin mengkonsumsi dari beras-beras tersebut gitu. Itu karena kebijakan kita yang memberikan ruang yang sangat luas kepada kemungkinan untuk mengalihfungsikan lahan-lahan, khususnya sawah-sawah itu menjadi tempat-tempat yang berbeda, misalnya menjadi perumahan dan seterusnya gitu. Nah, saya kira ini yang penting ditegaskan. Jadi sekali lagi saya kira dalam konteks bulan Ramadan ini bukan hanya kita penting untuk mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa yang sudah kita ketahui ya, yang misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, ghibah dan seterusnya, itu kan bisa membatalkan pahala. Tetapi juga tindakan-tindakan kita terhadap alam ini menurut saya itu juga bisa membatalkan puasa. Apalagi kalau menurut KLF itu kan masuk bagian dari hifzuddin ya. Nah, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga akhirnya berpotensi menghancurkan alam, merusak alam, mengalih fungsikan lahan-lahan yang produktif, itu juga kalau dalam konteks bulan Ramadan itu bisa batal puasanya gitu.
bisa berkurang amal-amal pahalanya karena dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama gitu. Nah, ini yang perlu ditegaskan dan ini saya kira yang perlu diceramahkan oleh para dai-dai di atas mimbar untuk memperkuat bagaimana keberpihakan Islam ini, keberpihakan agama kita terhadap alam, terhadap lingkungan dan seterusnya gitu. Dan saya akhiri bahwa ada satu kaidah ya yang diperpegangi khususnya di NU itu, tasarruful imam ala ar-ra'iyya manutum bil maslahah. Jadi kewajiban seorang pemimpin itu adalah mendatangkan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan di sini itu ada pada dua aspek ya. Kemaslahatan bagi umat manusia, masyarakat yang dipimpin di situ. Nah, ini aspeknya sangat luas. Maslahat di situ ya bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan hanya para pemilik modal, bukan hanya untuk oligarki, tapi seluruh masyarakat gitu. Seluruh masyarakat. Bahkan titik tekannya itu adalah masyarakat bawah, masyarakat wong cilik itu, akar rumput dan seterusnya gitu. Dan yang kedua, maslahat di situ yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan itu juga harus maslahat terhadap alam, harus maslahat terhadap lingkungan. Karena alam ini akan diwariskan kepada generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau mau menerapkan kaidah tasarruful iman ala ar-ra'iyya manuntum bil maslahah itu, maka pemerintah harus berupaya mengeluarkan kebijakan yang maslahah bagi rakyat dan maslahah bagi lingkungan atau maslahah bagi alam semesta. Itu baru cukup sebagai pemerintah yang betul-betul sudah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Saya kira itu beberapa hal terkait dengan poin-poin lingkungan dan juga terkait bagaimana Islam Nusantara sendiri memandang soal kedaulatan tanah untuk masyarakat kita. Nah, demikian saya kira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.